Hai Valia, kayaknya bugar banget hari ini, lagi ngapain sih nih? Aku mau jadi atlet nih, kan kemarin juga habis Hari Olahraga Nasional. Oh iya, tanggal 12 September kemarin. Bener. Kita semua memperingati Hari Olahraga Nasional. Nah, ini kayaknya Valia kan udah siap ya jadi atlet. Nah, special edisi Copy Paste hari ini. Bener. Kita bakal mendatangkan ya, coach ya, seorang coach dan juga atlet maksudnya atlet dari cabang olahraga atletik, dan ini bisa jadi inspirasi Valia juga teman-teman semua yang pengen jadi atlet ya Hersa ya. Benar banget. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum sempat nonton Copy Paste, bisa ditonton ulang di YouTube channel Official Wonosobo TV. Nanti juga akan tayang setiap hari Senin jam 3 sore 1 bulan 2 kali tayang. Kalau versi audionya di mana Valia? Bisa dengerin di Radio Pesona FM Wonosobo setiap hari Minggu jam 6:30 malam. Dan tentunya kita kembali lagi di program Copy Paste. Jangan lupa di-save. Kalau gitu kita langsung aja panggil bintang tamu kita ya Hersa ya. Ini ada Coach Widianto dan juga Utama. Selamat datang. Selamat datang, Coach. Silahkan duduk. Ya, ini di sini ada Coach dan juga atlet kita nih yang kemarin baru aja memenangkan medali emas, Hersa. Wow. Dan memenangkan sebuah kejuaraan nasional dan Indonesia U18 Open Championship 2025. Betul, saya putra daerah yang sangat membanggakan gitu ya. Bener banget. Sebelum kita lanjut ngobrol sama Coach Widianto dan juga Utama nih, Hersa kepo dulu nih, sebenarnya Coach Widianto dan juga Utama apakah memang asli Wonosobo? Mungkin alamatnya di mana? Mungkin Utama bisa cerita dulu, aslinya Wonosobo tuh bukan sih? Ya, aslinya Wonosobo. Asli Wonosobo. Ya. Tinggalnya di mana? Mendolo. Oke. Berarti dari kecil sampai besar asli Wonosobo, selalu tinggal di Wonosobo. Oke. Kalau Coach gimana, Coach? Asli Wonosobo juga. Sekarang saya menetap di Dusun Kedewan Kertek. Oke. Saat ini kan yang lagi bikin kita heboh itu atau lagi bikin kita sangat terkejut dan seneng adalah prestasi yang diraih oleh Utama, memenangkan sebuah kejuaraan nasional dan ini memecahkan rekor juga, Hersa. Mungkin bisa diceritakan dulu sedikit Utama ini memecahkan rekor apa dan rekornya tuh berapa gitu? Kemarin memecahkan rekor nasional di Solo. Waktunya 49,9. Oh, 40 detik nih maksudnya. 40,9 detik. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kalian nggak siap? Berapa detik? Valia kayaknya 1 detik langsung tidur. Oke. Jadi ini kejuaraan nasional untuk cabang olahraga sprint ya? Cabang olahraga sprint. Itu latihannya berapa lama sih? Dan mungkin bisa ceritain dulu Utama, dari kecil emang pengen jadi atlet atau sejak kapan mulai belajar jadi atlet? Ya, dari kecil nggak ada niatan buat jadi atlet sih. Terus gimana tuh akhirnya bisa jadi atlet? Tiba-tiba pengen atau gimana nih? Enggak, dari kelas 8 gara-gara ikut. Gara-gara coach. Kalau gitu kita langsung aja coachnya nih. Penyebab gara-gara jadi atlet, tapi ini gara-gara dalam konotasi yang positif ya. Ternyata nggak nyangka juga dia bisa memecahkan rekor nasional loh, Valia. Betul banget. Gimana nih Coach, nih awal mula Coach tuh melihat apakah ada bakat-bakat nih di diri Utama atau gimana nih awalnya? Baik, sebenarnya dulu Utama itu memang bukan atletik ya. Dulu dia atlet sepak bola sebenarnya. Ya, di SMP, terus kemudian di kelas 8 saya mencari bibit-bibit atlet untuk persiapan Popda dulu, dan ternyata setelah saya cek waktunya dia masuk, mungkin terlihat kecil ya, tapi dia sangat ngeyel dan kerja keras sekali. Sampai sekarang ikut saya sudah sekitar kurang lebih 3 tahun. Ya, dulu waktunya juga saya awal-awal bentuk juga memang benar-benar masih benar-benar masih mentah, belum seperti sekarang, baik tekniknya ataupun yang lainnya. Tapi secara tidak langsung dia memang pekerja keras, tipe anak yang pekerja keras, dan alhamdulillah juga dia anak yang tidak pernah neko-neko. Dan ada dukungan juga dari keluarga yang sangat mendukung sekali.
akhirnya bisa sampai sekarang ini. Oke, berarti feeling coach nih nggak salah. Betul, gitu ya. bisa melihat potensi dari anak-anak yang dilatihnya. Tapi Valen juga penasaran, kenapa pada akhirnya mau jadi atletik atau sprint? Karena kan tadi awalnya sepak bolaannya karena semata-mata diajakin coach, atau ada hal menarik yang kamu lihat dari sprinter? Betul. Ya, ada hal menarik. Misalnya apa tuh? Asik. Asik. Mungkin cara pembawaan coachnya atau gimana sehingga kamu tertarik gitu. Oke deh, mau gitu. Pembawaan coach juga sama teman-teman juga lebih banyak. Oke, pembawaan coachnya tuh kelihatan santai tapi tegas atau gimana nih? Iya, santai tegas. Santai tapi tegas. Ya. Kadang juga bercanda lah. Enggak ya. Oke, kalau gitu Valia juga mau nanyain tentang coach juga nih, karena coach kan melatih atlet sprinter. Apakah coach juga punya pengalaman di cabur yang sama atau mungkin di cabur lain, mungkin bisa ceritakan? Atau juga dulunya ternyata coach ini atlet gitu kan? Ya, memang dulu saya sebenarnya atlet juga. Saya mulai berkarir di atletik itu mulai tahun 2007. Dulu saya fokus di nomor lari 100 meter juga dan lompat jauh. Oke. Iya. Dulu sampai akhirnya saya terkena cedera pas di kejuaraan di Banyumas, cedera yang cukup parah. Akhirnya saya berhenti jadi atlet dan fokus untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif menjadi pelatih. Oke, nah jadi selain pengalamannya ada gitu. Betul. Udah merasakan jadi atlet juga gitu. Terus akhirnya sekarang jadi coach gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Coach Widianto sekarang ini selain jadi coachnya Utama gitu ya, kalau untuk keseharian gitu coach ngajar di mana? Untuk sehari-hari saya ngajar di SMP Negeri 1 Kertek, ya induk saya di situ. Kemudian sore saya baru melatih anak-anak yang untuk berlatih atletik di stadion. Stadion Kalianget. Stadion Kalianget. Iya. Oke. Tadi kan sempat diucapkan kalau Utama memecahkan rekor di angka 40,99 detik. Rekor sebelumnya sebetulnya di berapa detik sih, Coach? Rekor sebelumnya itu pecah pada tahun 2010, itu kurang 41,41 detik. 41,41 detik. detik dan ternyata Utama 40,99 detik gitu ya. Wow, keren. Nah, ini jadi aku jadi penasaran nih sama Utama. Gimana sih perasaan kamu ternyata dari yang tadinya tuh nggak niat gitu ya, bukan nggak niat tapi nggak kepengen, nggak ada ranah gitu, nggak jadi nggak ada bayangan jadi atlet sprint, dan ternyata kamu mengikuti dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya jadi memecahkan rekor gitu nasional. Gimana perasaan kamu? Perasaan sih bangga dan nggak nyangka bisa pecah rekor. Awalnya sih ya pesimis lah, wong itu tim baru aja dibuat dan latihan beberapa hari tok, tapi ya alhamdulillah bisa dapat juara dan pecah rekor. Luar biasa. Latihan beberapa hari pecah rekor. Kalau dia latihan bertahun-tahun nggak pecah-pecah, ya, ada pecah piring gitu ya. Oke, nah pada saat kejurnas nih di mana, di Solo ya? Iya, di Solo. Utama itu lawannya dari mana aja yang mungkin kayaknya aku ngerasa agak minder nih gitu, kayaknya dia yang bakal menang deh gitu. Yang waktu itu sempat ada di pikiran Utama gitu, daerah mana nih? Yang bakal juara daerah Jatim sama DKI. Jawa Timur dan juga DKI gitu ya. Dan ternyata bayangan itu cuma di perasaan Utama aja ya. Dia bisa menepis dan ternyata dia yang jadi juara nasional. Memang biasanya gitu, kalau kita nggak terlalu menyombongkan diri malah jadi menang gitu. Nggak expect apa-apa gitu ya kali ya. Kalau selalu expect juara satu, ternyata satu dari bawah. Oke, ini aku balik lagi ke Coach Widianto. Yeah. Ini kan mengajar di SMP Negeri 1 Kertek dan juga mungkin olahraga atletik gitu ya. Di sore hari ini ada berapa atlet sih di Wonosobo yang mungkin berguru gitu ya atau coaching sama Coach Widianto? Untuk yang ikut latihan sama saya itu setiap hari kurang lebih ada sekitar 18 anak. Itu dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Itu. SD, SMP, SMA gitu. Ya, itu ada cabang olahraga apa aja? Untuk atletik, untuk cabangnya kan atletik. Cuman di atletik itu ada dibagi menjadi 3 nomor. Satu lari,
kemudian lompat dan lempar. Lari, lompat, lempar. Iya. Itu masih kebagi-bagi lagi? Iya, masih kebagi. Untuk lari sendiri ada lari jarak pendek yang 100 meter, 200, 400. Kemudian lari jarak menengah mulai dari 800, 1500 dan 3000. Kemudian lari jarak jauh mulai 5000 meter dan 10.000 meter. Yang dimenangkan utama kemarin berapa meter, Coach? Yang dimenangkan yaitu 4 kali 100. 4 kali. Estafet 4 kali 100. Iya. Itu untuk sprint ya, berarti ya. Nomor Dan sepertinya utama nggak cuma menang medali emas doang ya, Coach ya, tapi menang medali lain juga, bisa diceritakan, Coach? Untuk yang satunya utama menangkan medali perak, ya itu di nomor 4 kali 100 juga, 4 kali estafet 4 kali 100, cuman campuran, 2 putra 2 putri. Ya. Itu. Jadi dalam satu kejuaraan utama bawa 2 medali gitu ya, emasnya yang perorangan, yang campurannya perak. Emasnya campur beregu juga, cuman putra semua. Yang perak beregu putra putri campuran. Iya. Untuk yang nomor individunya kemarin hanya peringkat 8 sampai final. Itu kalah dari DKI, Filipina dan Singapura. Tapi udah lawan negara lain tuh itu ya sudah hebat banget, bener. Nah ini Coach kan sekarang ada 18 atlet gitu ya yang ikut serta di atletik gitu kan. Nah menurut Coach Widianto sendiri gimana sih Coach Widianto memandang atau bakat-bakat putra-putri daerah Wonosobo gitu untuk ternyata memang sebenarnya tuh banyak loh yang berbakat atau gimana gitu. Iya. Di Wonosobo memang sebenarnya untuk bakat-bakat dari anak-anak itu luar biasa. Cuman kadang karena tidak digali atau tidak dilatih setiap hari, jadi ya tidak berkembang. Ya, karena kebetulan ada beberapa anak ya yang lumayan berprestasi selain utama yang saya ampu itu. Prestasinya juga cukup lumayan, bahkan juga sampai provinsi juga. Ya, kemarin juga ada yang masih SD, sekitar 3 anak yang saya latih itu juara 1 semua di pas kegiatan Porsema tingkat provinsi kemarin. Ke Porsema juga gitu ya. Itu juga belum lama ini kan. Dan se-Jawa Tengah pusatnya di Wonosobo tahun ini gitu ya. Sekarang paling penasaran sama caranya Coach melatih utama, mungkin ada hal-hal yang berkesan atau yang masih diingat gitu Coach pada saat melatih utama, mungkin pernah marahin atau mungkin pernah bikin utama nangis atau gimana atau mungkin ada tips and trick gitu nih kalau utama nih cocoknya di kayak gini ini gitu. Kalau sampai nangis belum pernah ya, cuman ketika saya ngasih program itu sampai dia benar-benar sampai kewalahan, bahkan sampai mutah-mutah itu sering. Sampai mutah-mutah? Iya. Saking ketatnya latihannya, kenceng, ya, banyak karena yang harus dilakukan. Programnya kebetulan pas berat, dia justru malah dengan kalau sudah sampai mutah-mutah, sudah keluar itu malah bagus. Gitu. Iya, setelah itu begitu mutah selesai, badan jadi enak. Tapi secara kali mutah-mutah ternyata masuk angin ya Coach. Ternyata itu bagian dari tips and trick juga. Ya, atlet beda muntah-muntahnya ya. Gitu. Terus kalau ke Hutama sendiri belum pernah marahin juga Coach, mungkin pada saat pertandingan pernah. Dulu pas saya jengkel sekali itu waktu di Kejurnas yang pertama kali Utama ikuti di Jogja. Itu juga Kejurnas Indonesia Open juga. Itu jengkelnya kenapa? Karena dulu pas mau tanding itu dia sudah kayak tidak fokus gitu loh. Jadi beda dengan kejuaraan Kejurnas yang kemarin di Solo. Dulu pas di Jogja itu dia benar-benar tidak fokus. Saya tanya, dia tidak menjawab sama sekali. Ketika begitu pertandingan berlangsung, karena juga lawannya ada yang dari Jepang juga, Korea, itu dia agak sedikit minder ya mungkin ya. Satu itu, ternyata setelah lomba selesai, dia baru cerita ternyata dia ada masalah. Nah, sedang ada masalah, cuman ya mungkin masalahnya tidak saya jelaskan di sini ya. Itu akhirnya saya sedikit marah, kecewa karena itu berpengaruh di waktunya juga. Iya. Jadi mengurangi konsentrasi gitu ya. Tapi jadi waktunya di saat itu turun sekali. Waktunya turun, catatan waktunya. Tapi Valia mau tanya dulu ke Hutama. Waktu itu perasaannya pada saat diomel-omelin Coach, padahal Coach belum tahu kalau kamu lagi ada masalah yang harus ditanggung. Kamu gimana sih? Hawanya pengen ngamuk juga ke Coach atau hawanya pengen langsung cerita langsung saat itu juga atau gimana? Ya,
nggak kesampaian mau cerita coach. Bingung ya, lebih ke bingung gitu ya, mau bilangnya gimana gitu ya. Oke. Nah ini kan ternyata nggak sekali dua kali juga ya Utama mengikuti kejuaraan gitu ya. Nah mungkin dari Utama sendiri kepengen beralih ke istilahnya cabang lain, cabang olahraga yang lain atau memang mau menekuni sprint aja? Ya, mau menekuni sprint, nggak ada yang lain. Oke, jadi pengen fokus gitu ya, pengen fokus ke sprint. Sama sprint gitu. Kalau dari orang tua sendiri gimana Utama atau keluarga? Ngedukung Utama atau enggak? Atau misalkan nganter latihan ke tempat latihan atau gimana? Kalau keluarga dukung banget. Dukung banget. Pas kemarin menang ada syukuran terus diarak satu kampung gitu. Ya, cuma ikut bahagia, ikut seneng gitu ya. Oke, karena saat ini juga tadi udah diceritakan kalau coach lagi melatih beberapa anak. Kira-kira potensinya anak-anak di Wonosobo itu yang dilatih coach itu seberapa besar sih menunjukkan prestasi, bakal bisa mendapatkan prestasi? Kalau anak-anak itu tetap konsisten selama latihan, insya Allah 80% lebih insya Allah ada yang dapat besok. Apalagi ini ada beberapa sekitar 12 anak, kurang lebih 12 anak itu untuk besok, karena kemarin di Worjo ya, di Worjo itu ada kejuaraan tingkat kedu dan alhamdulillah dari tim saya juara umum, ya juara umum, dan yang juara itu besok maju ke provinsi, tingkat provinsi, dan kemungkinan Jawa akan dilaksanakan tanggal 18 sampai 19 Oktober. Oke, bulan depan. Iya, bulan depan, termasuk Utama juga. Oke. Ya, itu. Jadi ini nasional akan lagi ke bulan depan untuk kejuaraan tersebut tadi ya. Iya. Kalau besok tingkatnya provinsi. Provinsi. Iya. Oke, provinsi. Nah, kalau itu apa namanya kejuaraan dalam waktu dekat itu ada kejuaraan apa saja atau mungkin cabang olahraga apa saja nih untuk yang di provinsi ini sendiri, coach? Untuk kejuaraan terdekat itu besok Kejurprov itu sekaligus babak kualifikasi Praporprov. Praporprov. Ya, Praporprov 2026 pelaksanaannya. Cuman kualifikasinya mulai dari sekarang. Dan alhamdulillah kemarin pas di Kejurnas dia sudah lolos satu nomor di nomor 100 meter individu, sudah lolos, waktunya sudah tembus. Nah besok juga akan tanding lagi bersama teman-teman yang lain. Gitu. Keren banget. Apalagi buat Utama. Jadi walaupun kelihatannya Utama malu-malu, tapi prestasinya tuh luar biasa gitu. Tapi Vale jadi tertarik nih karena Utama terlihat tipe yang pemalu gitu ya. Vale mau tanya, udah punya pacar belum sih sebenarnya? Siapa tahu kan ternyata disemangati pacar juga gitu. Udah punya pacar belum maksudnya? Udah punya pacar. Kalau Utama satu sekolah. Makin semangat ya. Semoga itu bisa jadi penyemangat tambahan ketika nanti di kejuaraan berikutnya atau perlombaan berikutnya. Pacarnya juga atlet berprestasi. Oh gitu, sama atlet. Ya, kemarin pas porsen di tingkat provinsi pacarnya juga dapat juara 2. Ya, di cabur yang sama? Iya, cabur yang sama, cuman beda nomor. Oh, cuma beda nomor. Besok juga berangkat ke provinsi bareng. Oh gitu. Jadi mereka waktu-waktu pacarannya waktu memang lagi latihan bareng gitu ya. Kan jadi semangat gitu kan, ketemu dia mangkat orang kan. Mangkat, oke gitu. Nah, kalau Utama sendiri nih sekarang kelas berapa dan sekolah di mana nih? Sekarang kelas 11, sekolah di Mandua. Oh, di Mandua. Iya. Oh iya, oke. Jadi tadi kita sudah seru-seruan, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui sama pemirsa ya, karena ternyata ada fun fact menarik tentang Utama dan juga Coach Widianto. Kalau gitu kita langsung aja lihat beberapa fun fact berikut ini. Yang pertama, ini fun fact-nya Coach Widianto nih, peringkat 6 kejuaraan Panglima TNI tingkat nasional cabur lompat jauh. Bener gak nih Coach? Mungkin bisa diceritain? Iya, itu memang dulu prestasi tertinggi saya di kejuaraan nasional itu peringkat 6 dulu pas pelaksanaan di Akmil. Ya, dulu memang bahkan saya mengorbankan waktu untuk bermain. Saya fokus latihan pagi sore itu untuk mengikuti event itu, dan alhamdulillah bisa masuk 6 besar itu sudah, kalau bagi saya sudah kebanggaan tersendiri. Iya dong. Ya, karena apalagi itu dulu tingkat nasional, karena lawannya juga
luar biasa dari berbagai provinsi di Indonesia. Oke. Itu tahun berapa coach? Sekitar 2000 berapa ya? 2012-an kalau nggak salah. 2012 Iya. siap. Kalian 2012 belum ngapa-ngapain. 2012 karena saya pensiun jadi atlet itu sekitar tahun 2014. Oke, 2 tahun setelah kejuaraan itu. Iya. Oke, siap dan. Kejuaraan TNI. Nah besar, siap dan. Oke, ini barusan fun fact dari Coach Widianto. Mungkin fun fact berikutnya. Nih dari Utama, foto-foto pertandingan di-upload di second akun. Benar atau enggak? Kenapa second akun? Kayaknya ini Gen Z kali ya. Gen Z tuh kayak gitu, mainnya di second akun, di second di akun pertama postingannya 0, nggak ada foto profilnya gitu. Iya nggak? Ada. Gimana nih? Kenapa di-upload di second akun Utama? Ya biar banyak aja fotonya di second akun. Oh gitu. Biar banyak yang nge-follow atau biar akunnya banyak? Malu ya? Utama kan pemalu kayaknya. Oh gitu. Ya kan? Jadi yang akun pertama mungkin untuk stay cool gitu ya. Akun kedua untuk prestasi-prestasinya gitu. Apa emang kamu menghindari seseorang ngelihat status atau feed kamu? Enggak, lebih ke postingan sehari-hari aja di second akun. Oh gitu. Ya. Emang kalau di akun pertama postingan apa? Pacar. Enggak. Mungkin lebih ini ya, kalau second akun cuma buat teman-teman terdekat, keluarga terdekat, jadi bebas ya, mau ngapain aja Ya, gitu gitu. ya. Memang eranya seperti itu Valia. Valia punya akun berapa? 5. Lah kelihatan mau bilang kelihatan umurnya, mau bilang satu akun gitu. Kamu malu kan mau bilang satu akun? Oke, fun fact berikutnya. Tidak suka main game. Ini untuk fun fact-nya Coach Widianto. Benar apa enggak? Kenapa nggak suka main game? Benar, karena saya memang kalau game itu tidak terlalu suka karena alasannya jelas itu bikin malas alasannya. Daripada main game saya lebih baik ke aktivitas lainnya yang benar-benar positif seperti olahraga sendiri atau yang lainnya. Sekarang kan orang-orang zaman sekarang kalau lagi stres selain nonton drakor ya kayak saya, mereka main game di HP-nya, entah itu Roblox, entah itu Mobile Legends dan lain sebagainya. Berarti Coach sama sekali nggak main? Enggak sama sekali tidak. Berarti nggak ada Bahkan game di HP HP saya nggak pun ada. tidak ada aplikasi game sama sekali. Luar biasa nih. Unik. Unik. Ini salah satu fakta menarik dari Coach Widianto, tapi terbukti ya Valia ya, dari anak didik gitu ya. Betul. Para atlet di Wonosobo tadi 18 orang dan salah satunya Utama nih maju gitu ya ke jurnas gitu kan, kelihatan gitu, nggak suka buang-buang waktu nih Coach Widianto orangnya. Kira-kira masih ada fun fact lainnya? Oke, satu lagi fun fact untuk Dari Utama. Utama nih. Tidak bisa berenang. Bener nggak? Bener. Oh, emang kamu takut air atau gimana? Enggak suka renang aja. Nggak suka. renang aja. Nggak Gitu. suka. Nggak suka bukan berarti nggak bisa sebenarnya, berarti bisa? Enggak Nggak juga. Memang tidak bisa. Iya. Tenggelam ya. Kalau dipaksa nanti tolong gitu ya. Utama, ini salah satu tips and trick mumpung ada Coach Widianto, kamu bisa loh minta tolong ajarin sama Coach Widianto renang. Tapi masalahnya nggak mau. Nanti kalau Coach juga bisa berenang apa enggak? Nanti Bisa tiba-tiba- kan? Bisa. Oh, Bisa. Oke, bisa. Bapak bisa latihan nanti kalau udah suka ya. Saya nggak suka soalnya. Kayaknya harus dipaksa dulu deh, Coach. Soalnya kan juga dia nggak ada bakat-bakat di sprint kan, tapi ternyata bisa sampai ke jurnas. Nah, siapa tahu juga dia ternyata bakat terpendam juga, Coach. Bisa renang gitu ya. Oke, ini masih ada lagi atau sudah habis? Udah habis. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke segmen berikutnya, Hersa, di mana kita akan mereaksi satu video viral dari platform media sosial dan kita akan tonton sama-sama di segmen Wi-Fi Area. Bagi passwordnya dong. Oke, di segmen Wi-Fi Area kita akan lihat beberapa video-video yang cukup banyak peminatnya, udah banyak views-nya, dan kita akan mereaksi video-video tersebut ya. Kira-kira videonya apa aja? Kita langsung aja ke video pertama. Lari Indonesia gagal mengambil air minum. Namun atlet Singapura ini tampak berbaik hati
Saat 5 lap terakhir, Ricky ingin mengambil minum. Namun, minuman yang hendak diambil terlepas dari tangannya. Pelari di belakang Ricky pun mengambil air, lalu sisa air tersebut diberikan kepada Ricky. Ricky pun menerima dan meminum air tersebut dan terus melanjutkan berlari kencang hingga garis finish. Ricky akhirnya meraih medali emas dan perak untuk atlet Singapura ini. Ya, video ini menunjukkan sebuah permainan yang masih saling memberikan solidaritas dan kayak masih saling menjaga hubungan baik gitu, walaupun sama rival gitu, sama peduli, tetap peduli, masih gitu peduli. ya. Kalau di lapangan sebetulnya seperti apa Utama dan coach? Emang kayak gitu juga atau emang harus setel kenceng dia rival gitu udah ya. mesti tolongin gitu? Pengalaman aja gitu dari pengalaman kalau di sebelumnya. pertandingan kalau sudah mulai memang semua jadi lawan ya, kalau sudah masuk lintasan. Tapi sebelum itu ketika sedang pemanasan ataupun aktivitas lainnya, semua meskipun lawan tapi tetap jadi kawan. Gitu. Bahkan ini Utama sendiri sering ketemu dengan teman-temannya, tapi ketika di lintasan itu jadi lawannya. Tapi di balik itu semua ya mereka teman. Iya. Jadi walaupun di lintasan lawan, tapi tetap kawan gitu Iya. ya. Ada kalanya jadi kawan, ada kalanya jadi lawan gitu ya. Betul. Kalau mungkin Utama sendiri pernah punya pengalaman apa gitu, yang menarik, yang mungkin kenangan gitu sama lawan dari daerah lain gitu. Pas Popda provinsi. Ngapain tuh? Ya sempat ada Suara-suara yang ya, tidak enak. Suara-suara yang nggak enak. Ya, karena melihat ini posturnya kan kecil, yang lain kan tinggi-tinggi, nah itu sering diremehkan. Oh gitu. Iya. Kayak meremehkan gitu ya. Iya. Belum tahu aja dia. Sepedesnya rawit gitu ya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke video berikutnya ya. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless. But one thing you should know. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless. But one thing you should know. Luar biasa terharu Valia lihat video yang ini Nangis dulu, pemirsa. ini kayaknya tadi kan udah di-spill sama Coach Widianto juga ya. Kalau Utama nih istilahnya waktu latihan nih sampai muntah-muntah gitu ya. Kalau bedanya nih mungkin kalau sama video barusan kan nangis juara gitu ya. Nangis juara dan Kalau dari kecil latihannya. keras kalau Utama banget. nih kan muntah juara. gitu. Nah, mungkin Utama juga pernah ada kejadian yang sama gitu, sampai nangis atau sampai kayak capek banget latihan sama Coach Widianto gitu, atau gimana? Ya kemarin sore. Kemarin sore ngapain? Ngapain tuh ceritain dulu kemarin saya Ayo cerita aja. Pas program terakhir kan disuruh 400-an. Tapi di 200 awal cedera. Oh, di 200 awal cedera. Tapi kamu tetap lanjut sampai 400 atau akhirnya gimana? Jatuh. Jatuh Ya. di 200-nya. Ya Allah, kasihan banget. Terus gimana Nangis sekarang juga keadaannya? Udah agak mendingan. Oh, udah mendingan ya. Ya Gitu Allah. Valia kalau atlet itu. Kemarin sore loh, sekarang udah Kemarin nyampe sore. aja ke PW. Nangis juga enggak? Ya nangis. Nangis ya, sakit ya. Sakit. Wajar Valia. Tapi pacarnya lihat nggak pas kamu nangis? Tahu ya? Siapa tahu kan dipuk-puk pacar jadi cepet sembuh gitu, Hersal. Oke. Ternyata sama ya, mungkin beberapa atlet nih punya pengalaman yang sama waktu latihan gitu ya. Mungkin Coach Widianto nih selama melatih Utama nih ada kesan menarik gitu atau kesan yang mungkin susah dilupakan gitu. Selama melatih ya, untuk kesan-kesannya luar biasa karena saya
dengan Utama benar-benar sudah bukan antara murid dan pelatih lagi, cuma sudah keluarga. Bahkan saya dengan keluarganya sudah berhubungan dengan baik. Ya, sering ke rumah juga ngobrol bareng terkait dengan perkembangan Utama seperti apa ya, karena benar-benar saya dan Utama itu kerjasama atau bareng-bareng dari nol ya. Kesan-kesannya pokoknya banyak banget, luar biasa. Bahkan kerja keras dia selama di lapangan seperti apa, bahkan ketika cedera masih saya paksa untuk program, dia bertahan tanpa ada mengeluh protes sama sekali dengan saya, luar biasa. Bahkan seperti yang tadi dikatakan oleh Utama tadi, memang kemarin waktu program dia ternyata kumat lagi cederanya. Dia punya cedera ankle ya, yang sering kumat-kumatan. Itu kemarin iya, di pergelangan kakinya. Bahkan ketika cedera dia tetap berdiri, cuman buat jalan kan susah. Akhirnya saya minta tolong temen yang lain untuk jemput, tak suruh ngantar dia. Ketika sampai di finish, saya langsung mencoba untuk pertolongan pertama ya, sampai dia nangis luar biasa. Tapi setelah itu dia alhamdulillah sudah membaik lagi, dan nanti insya Allah siap program lagi. Semangatnya luar biasa. Ya, semangatnya luar biasa. Ya. Ini dari Utamanya juga punya rasa semangat yang tidak pernah padam ya, meskipun ternyata ankle-nya sering kumat-kumat gitu. Memang kalau urusannya di ankle masih sering ini ya, akan on off kayak gitu ya. Dan juga dan juga Coach Widianto yang sangat merangkul nih, juga nemu saudara gitu ya, dari murid sama pelatih jadi saudara gitu. Tapi setelah ini semoga aja setelah penyembuhan nggak kumat-kumatan lagi, tapi benar-benar sembuh total gitu ya. Jadi nanti di kejuaraan berikutnya bisa benar-benar fokus, nggak khawatir akan kumat lagi. Betul. Gitu. Kira-kira masih ada video lain atau sudah habis? Sudah ya. Oke. Jadi kita abis ini bakal berpindah segmen, di mana segmen ini segmen paling misterius. Aku ngerasa selalu paling bodoh ketika masuk ke segmen ini, karena kita tuh ini rasanya kayak nggak pernah tahu bakal main apa gitu. Tapi sebelum ke segmen berikutnya ya Hersa ya, kita mau ngeliat dulu nih medalinya. Tadi kan dari tadi kita ngomongin prestasinya dari Utama, tapi belum lihat medalinya. Boleh dikasih lihat mungkin Utama medalinya? Wah, ini dia. Iya. Boleh dicembrek? Iya. Dikasih lihat. Dikasih lihat. Ini yang emas ya. Iya. Ini yang peraknya. Wow, ini berapa kilo ini kayak? Kalau buat kalung, wow sekali ya. Keren banget nih ya. Itu bisa buat kalung, anting, satu set lah pokoknya. Satu set lah ya. Tapi jangan dijadiin mahar ya. Keren banget sih. Oke, keren banget. Ya udah, kalau gitu setelah kita udah melihat medalinya, kita mau seru-seruan bareng ya sama coach dan juga sama Utama nih. Kira-kira seseru apa coach sama Utama ketika memainkan permainan bareng-bareng kita nih. Tentunya di program apa Valia? Main bareng. Mabarsu. Di segmen Mabarskuy kita masih nggak tahu ya mau mainin apa gitu. Kalau aku sih curiganya Valia kita disuruh, kan ini main bareng ya, main barengnya sprint. Kalah kita Valia ya. Kita sampai keluar studio nanti. Gimana kalau sekalian maraton, kita sampai keluar kota jalan-jalan gitu? Boleh. Oke, di main bareng kali ini juga karena kita nggak tahu apa-apa, kita langsung akan memanggil kreatif kita. Gimana Hersa? Oke, ada Aleca. Halo Aleca. Mana nih Aleca? Oh, ini dia. Hai. Hai Aleca. Lemes amat Aleca. Aleca udah makan belum sih? Aku lagi sama bikin soal. Aleca jujur ya. Nggak jadi bikin ini ya, nggak jadi sprint ya kita ya. Pasti kalian udah nggak sabar ya menantikan games kita hari ini. Ya, tolong ini coach dan juga Utama, tolong kalau biasanya mungkin cuma lari-lari aja, tapi sekarang harus punya taktik. Waduh, taktik. Aduh. Ya, jadi kita mau main. Aleca kayaknya kurang minum ya. Iya. Seret kayaknya. Ini gamesnya gampang banget coach, gampang banget Utama.
Contoh. Misalnya, sebutkan kata berakhiran ya sebanyak-banyaknya. Ya. Iya. Iya. Coba. Apa ya? Berdaya. Buaya? Oh, kata ya, bukan benda ya. Berdaya. Loh, buaya hewan bukan benda. Iya makanya. Emang nggak boleh ya? Maksudnya apa aja boleh? Apapun boleh. yang Apapun penting boleh. Jangan ada imbuhannya, kata dasar. Oke? Kata dasar berarti berdaya nggak boleh, bolehnya daya. Ya udah tabebuya. Iya. Tabebuya. Nah, tabebuya boleh nggak? Itu kata benda. Boleh. Boleh. Boleh semua boleh kan? Misalnya nih ya, saya, Toya, Oh, boleh semua Tanya, boleh. Maya, Surya. Oh iya. Ya. Oke? Nah, yang penting nggak boleh nama orang. Kalau Surya kan tadi matahari jadi boleh. Kan? Ngeles aja nih Oke Alit ya. ya. Gampang ya. Yuk. Nanti kalau nggak bisa langsung coret. Oke, coretannya di sebelah sini. Ya. Oke, udah Jadi disiapin. jangan harap keluar dari sini muka Anda bersih dari coretan. Ini kayaknya yang diincar cuma host ya. Iya, Sa? bener. Ya, kan host biar mereka yang cakep, cantik gitu lah ya. Oke, thanks. Oke, yang pertama ini ya dari Valia, ya. Sebutkan sebanyak-banyaknya kata berakhiran huruf as. 1, 2, 3. Beringas, tangkas. Satu-satu gak sih? Tadi sebanyak-banyak ya katanya. Gini, muter. Oh, muter. Oke. Mulai ya dari Hersa dulu. Ya. Mangas. Ya, Banyak-banyaknya. Sebutkan. Loh, gak jadi barusan? Ganti? Iyalah. Oke. Sebutkan kata berakhiran huruf L, EL. 1, Amal. 2, EL. Oh, EL ya? 1, 2, tadi udah salah ya. Silahkan Hersa dicoret ya. 1, 2, nggak nyampe 3. Emang udah nggak bisa ditolong lagi. Udah. Silakan Utama dan Coach boleh coret Hersa. EL. Apa ya, Mbak? Ya. Oke, ya. Silahkan Coach. Baru kasih juga. di EL ya. Duel. 1, 2, 3. Ada temennya. Oh ya. Aman, ini kadaluarsa saja. Ini kebetulan. Masih lama ya. Oke ya, Oke. 2 putaran ya. Ayo Valia, berakhiran huruf EL. Pegel. Hersa. Engkel. Bengkel. Kita coret lagi. Oke, maaf ya Utama ya. Biar ada kenang-kenangan lah ya. Oke. Sudah siap ya, barusan dari siapa namanya? Aku barusan. Berarti sekarang dari Coach ya. Oke. Kita dari Coach Utama Valia Hersa. Ya. Sebutkan kata berakhiran huruf as. As. Tangkas. Beringas. 1, 2, 3. Mangas. Mangas bahasa. Satu. Beringas. Sudah. Udah ya. Oke. Mangas bahasa Jawa tahu. Iya kan nggak bisa bahasa Indonesia. Aku tahu satu lagi. Oke. Ya, dari Coach ya. Oke Coach, kata berakhiran huruf as. Lagi. 1, Curang. 2. Kartu as. Pinter Coach, pinter banget. Gak bisa dong. Gak bisa. Tapi kan itu 2 kata. Kartu as. Iya, nggak bisa. Kan cuma satu kata. Satu kata. Silakan. Maaf ya kau. Valia masih bersih. Ayo kita bikin Valia kena coret. Sekarang dari Utama ya. Utama ke Valia ke Hersa ke Coach. Ya. Oke, kata berakhiran huruf at. 1, 2, 3. Valia masih bersih. Dong. Ayo. Yuk Valia. Ketat. Taat. Manfaat.
Dua, tiga. Valia masih bersih. Abis ini dari Valia. Jangan nangis ya. Enggak. Oke, ya sekarang Valia ya. Oke. Alisa mengincar diriku hari ini ya. Oke. Tawa sendiri lagi dia. Banyak ya, dia bingung ini. Kata berakhiran huruf on. 1, 2, 3. Udah. On. Oh, baru kepikiran deh. Silahkan coach. Nama apa coach? Oh ya, Mbak. Iya nggak apa-apa. Oke. Elsa. On. 1. On. Gimana sih nggak mau Alisa? Udah. Blangkon. Apa? Blangkon. Blangkon. Oke. 1. 3. Masih Aduh, ini pulang-pulang kayaknya utama nggak mau kesini lagi kayaknya. Oke, Menyatu. Valia masih lanjut. Huruf on. 1. Blow on. 2. Blow on. Enggak, Tadi on. beda. Ya kan sama-sama on-nya. 1. Telepon. Baru 1, 2, tiba-tiba 3. Ya, oke, lagi ya. Lagi? Iya dong, masih ada soal. Oke. Ya. Sebutkan kata berakhir. Sekarang dari Hersa ya. Sebutkan kata berakhiran huruf cu. Cucu. Mixu. Itu pakai X Mbak. Tiba-tiba haus ya. Pamit ya Pak, ngapunten. Oke, silakan pertama. Berakhiran huruf cu. 1, 2. Mencucu. Ada yang ngasih contekan. Ada yang ngasih contekan. Udah tahu ini endingnya mau di mana. Bahasa Jawa dan pakai Iya. loh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Aku kasih waktu lagi ya. Oke. 1, 2. Banyak banget nih. Utama kasihan. Udah kena banyak ya. Oke, mulai dari Valia ya. Berakhiran huruf cu. Lucu. ICU, Icu. Itu bener loh. Selanjutnya coach. Cucu. Udah. Yang di mobil coach, yang di mobil. Yang di mobil yang alat. Ayo dihitung dong. 2, 3, 4. Acu. Acu. Aku pikir aja acu malah. Oke, dicoret sekali lagi ya. Ada soalnya yang tidak kalah susah ya. Acu. Sekarang dari coach ya. Sebutkan kata berakhiran huruf in. Lorin. Apa? Lorin. Itu dua kata nggak sih, Coach? Itu 2 kata tuh. 1 kata. In. Iya, berakhiran huruf in. Apa? In. Login. Dua kata itu. Login. Jin. Itu 2 kata. Iya, tapi satu kata sih. Login dua kata, satu kata. Valia masih bersih. Bersih dari Hongkong. Paling udah banyak juga. Silakan utama berakhiran huruf in. Throw in. Throw in. Dua kata, masih dua kata. Oke, aku coret Kasih ya. waktu dulu ya. Kasih Oke. waktu. Ada suka-suka Alisa dong. Oke, kita tunggu dulu. Ini gamenya Alexa jadi suka-suka Iya, dia suka-suka waktunya. dia. 1, 2, 3. Iya. Nyerah ya. Sayang sekali. Nyerah ya. Oke. Udah penuh. Valia. Dingin.
Bermain. Bermain. Main. Boleh dah kalau nggak boleh pakai ber. Mesin. In kan. 2, 3. Udahlah. Beringin, bucin bisa. Bersih. Aduh, Utama maaf ya, kayak paling full malah Utama. Full banget. Gimana permainannya, masih mau lanjut? Enggak. Langsung dijawab sama yang Utama ya. Oke, semoga permainan hari ini menyenangkan ya. Terima kasih. Alecha akan kembali di episode selanjutnya. Dadah. Si Alecha. Alecha itu si paling memberikan kita kenang-kenangan dalam bentuk coretan. Iya, ya. bener banget. Gimana Utama perasaannya? Udah menyatu loh tuh sama bajunya warnanya. Bener ya. Oke. Satu nada warnanya. Tadi udah beberapa segmen kita lalui bersama, gitu kan. Nah ini mungkin closing statement ya dari Coach dan juga Utama, mungkin harapan ke depan untuk dunia atletik di Wonosobo gitu. Mungkin dari Coach Widianto dulu. Harapan saya untuk di dunia atletik ya, khususnya di Wonosobo, semoga banyak dari anak-anak muda yang ada di Wonosobo semangat untuk berlatih atletik biar bisa membuktikan kalau Wonosobo itu ada gitu. Wonosobo itu bisa berprestasi sampai tingkat yang tinggi. Kemudian harapan saya untuk pemerintah di Wonosobo mungkin bisa memfasilitasi sarana prasarana untuk latihan, bisa membuatkan lintasan lari yang sesuai dengan standar, karena saat ini Wonosobo benar-benar untuk lintasan larinya benar-benar sudah rusak ya. Itu juga sering membuat cedera untuk atlet-atletnya. Saya harap pemerintah bisa lebih lebih lihat ke bawah, bahwa kita itu di lapangan itu butuh benar-benar sarana prasarana yang benar-benar mendukung untuk meningkatkan prestasi anak-anak Wonosobo. Oke. Mungkin dari Utama sendiri gimana? Ya, Selanjutnya. lebih sama-sama Coach. Mungkin kamu ada harapan lain, misalkan pengen menang sampai tingkat apa, sampai tingkat internasional atau di kejuaraan apa gitu. Harapan buat saya? Iya, harapan dari kamu sendiri untuk diri kamu. Ya, bisa lebih giat lagi latihannya sampai bisa mewakili Indonesia lah di jenjang berikutnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Utama dan juga Coach Widianto ya. Dan akhirnya nggak terasa ya Hersa, karena ternyata kita udah nanyain banyak hal ke Coach dan juga ke Utama. Ini kayaknya sudah waktunya kita untuk berpisah sama teman-teman semua nih. Tapi sekali lagi Valia ingetin kalau teman-teman bisa selalu menyaksikan tayangan ini di official web TV Wonosobo dan akan mulai ditayangkan di hari apa, Hersa? Hari Senin jam 3 sore, sebulan 2 kali ya. Betul. Untuk didengarkan bisa dengarkan di 92,1 FM Radio Pesona FM Wonosobo di hari Minggu jam 6:30 malam gitu ya. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita, ada di Instagram pw.kreatif dan juga official Wonosobo TV kalau dari Pesona. Ya, di Radio Pesona FM Wonosobo jangan lupa follow Instagramnya. Kalau perlu juga Instagram kita juga follow ya. Nggak usah ya. Mungkin Coach Widianto sama Utama Instagram. Instagram ada yang perlu di follow, mungkin Instagramnya siapa? Jangan second akun ya kayaknya. Ada satu lagi yang mau disampaikan, boleh? Oke, boleh silakan. Ada yang masih Untuk disampaikan. masyarakat Wonosobo pada khususnya ya, minta doanya buat Utama yang insya Allah tanggal atau bulan Oktober akan berangkat ke Jurprov untuk babak kualifikasi Porprov, semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa lolos limit Porprov. Kemudian satu lagi ya, saya lupa tadi untuk menyampaikan, minta doanya juga insya Allah Utama masuk dalam tim Popnas Jateng ya. Popnas Jateng, ya, oke. Tingkat pelajar tapi sudah nasional. Rekan-rekannya juga sama yang kemarin di Solo. Insya Allah akan mewakili Jateng di Popnas. Untuk pelaksanaannya bulan apa saya belum tahu pastinya, tapi saya sudah dapat informasi dari salah satu teman saya yang ada di pengurus PASI Jateng juga, pelatih juga.
insya Allah Utama masuk dalam tim Jateng untuk mewakili Jawa Tengah di Popnas itu. Oke, tepuk tangan. Keren banget ya. Jadi jangan lupa kirimkan dukungan sebanyak-banyaknya untuk Utama dan juga Coach Widianto biar selalu semangat dan bisa menghasilkan prestasi yang sama bagusnya dan sampai ke jenjang-jenjang berikutnya, tingkat-tingkat berikutnya, gitu ya. Kak. Ini juga ya, istilahnya apa ya, Wonosobo kan kota kecil gitu ya. Siapa yang sangka ternyata banyak bakat-bakat dari atlet-atlet putra-putri daerah yang bisa mewakili Jawa Tengah atau mungkin bahkan sampai tingkat nasional begitu ya Coach ya. Amin, amin. Oke, akhirnya kita harus pamitan ya, Hersa ya. Satu Terima lagi, kasih boleh? banyak. Oh, masih ada satu lagi, boleh. Maaf, saya lupa. Oh ya, apa? Ya, khusus untuk anak-anak SD, tingkat SD maupun SMP yang ingin berlatih atletik, silahkan bisa bergabung dengan klub kinetik ya, yang setiap hari bisa ikut latihan terus di Stadion Kalianget ya. Bisa follow Instagramnya di Kinetic Club Wonosobo. Kinetic Club Wonosobo. Yeah. Jadi nanti yang gabung boleh menghubungi via DM Instagram atau mungkin nomornya Coach bisa didikte. Untuk bisa DM langsung atau bisa menghubungi lewat WA di nomor 085 729 984 282. Oke, bisa dilihat di bawah ini ya, teman-teman. Oke, ada lagi mungkin Coach? Udah. Barangkali lupa lagi. Udah ya. Oke. Banyaknya, soalnya nih sebenarnya segudang prestasi yang mungkin nggak cukup ya, Valia kita bahas di PW aja. Dan Valia juga sebenarnya nggak pengen pamitan, pengennya kita ngobrol terus sampai pagi, biar nggak kerja. Nggak cukup sehari gitu ya, Pak. Nggak cukup sekali gitu ya. Tapi karena memang waktunya udah dikasih komando, udah harus selesai gitu ya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Coach dan juga Utama. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan untuk Hersa, Valia dan juga PW Kreatif untuk bisa gabung bareng teman-teman dengan Coach dan Utama hari ini. Dan akhirnya kita harus pamitan beneran nih kali ini ya. Silakan Hersa. Jangan lupa tonton ya pokoknya ya. Balik lagi episode berikutnya di Copy Paste. Jangan lupa di-save. Sampai jumpa. Dadah.